Halo saudara, kita bertemu kembali di Devotion from Home. Dan hari ini saya hendak baca dari Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menarik saudara, dikatakan sekali lagi saya baca. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita tahu bahwa menanti bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh banyak orang. Kita suka nggak sabar menanti kedatangan seseorang, menantikan sesuatu. Dan kita pengennya semuanya itu instan. Kita ingin makanan cepat saji, fast food. Kita kalau masak juga maunya menggunakan bumbu-bumbu yang mudah, yang udah jadi gitu ya. Kita juga kalau mengirimkan barang maunya yang same day delivery, yang cepat sampai. Kita adalah orang-orang yang tidak sabar. Tetapi firman hari ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mau belajar menanti dengan diam. Kenapa saudara? Karena dikatakan juga di dalam ayatnya yang ke-25 bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Menarik, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, The Lord is good to those who wait for Him. Allah baik bagi mereka yang menunggu Dia. Tuhan adalah Tuhan yang suka dengan orang-orang yang sabar di dalam menanti, di dalam menunggu. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang sabar menunggu janji Tuhan. Kita belajar dari orang-orang di dalam tokoh Alkitab. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak sabar menanti, seperti Abraham dan Sarah. Mereka nggak sabar menantikan untuk memiliki seorang anak. Mereka tergesa-gesa ingin memiliki anak. Akhirnya mereka mengambil tindakan sendiri. Dan akhirnya lahirlah Ismail yang bukan menjadi solusi, malah menjadi problems di dalam kehidupan mereka. Dan begitu juga Raja Saul. Raja Saul tidak sabar menantikan Samuel. Kemudian dia membuat persembahannya sendiri. Dan akhirnya itu bukannya membuat menjadi baik, itu malah membuat menjadi lebih buruk keadaannya. Percayalah saudara bahwa kalau kita diizinkan Tuhan untuk menantikan sesuatu, ada hal yang baik. Ada hal yang jauh lebih baik yang Tuhan punya buat hidup kita. Sama seperti buah. Saudara bisa aja menikmati buah yang kelihatannya udah matang, tapi masih beberapa hari lagi baru matang. Saudara akan bisa menikmati buah tersebut. Tapi kalau saudara tunggu beberapa hari lagi, saudara akan dapat menikmati buah itu dengan rasa yang berbeda. Ya, rasanya mungkin lebih manis, lebih nikmat rasanya bila saudara mau menanti beberapa hari lagi. Begitu juga dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu layak untuk kita tunggu. Karena bila kita tunggu, itu akan manis rasanya. Indah rasanya, saudara. Berapa dari kita ketika Tuhan menjawab doa kita. Ketika Tuhan menjawab apa yang kita tunggu lama. Ada ucapan syukur yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kenapa ada begitu besar ucapan syukur yang kita ungkapkan? Karena itu indah banget, nikmat banget, enak banget, keren banget yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, percayalah kalau saudara masih menanti. Percaya bahwa yang saudara nantikan ini adalah sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Jangan settle for only the good one, but settle for the best dari Tuhan. Jangan puas dengan hal yang hanya baik aja dari Tuhan, tapi nantikan hal yang terbaik yang Tuhan punya buat saudara. Kadang-kadang kita puas dengan hal-hal yang kayaknya, ini kayaknya udah baik. Tapi Tuhan punya buat saudara yang terbaik, saudara. Dan hal kedua yang kita perlu belajar adalah menanti dengan diam. Ini nggak gampang, saudara. Berapa dari kita kalau kita lagi menanti, kita mulai bertanya-tanya, mana nih orangnya? Kok nggak datang-datang ya? Di mana dia? Masih lama nggak? Dan seringkali kalau kita mulai mengoceh, mulai keluh, dan ini bisa merusak hati kita. Berapa dari kita kalau kita sudah tidak sabar menanti janji Tuhan, kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai mempertanyakan Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita mulai komplain kepada Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka harus menantikan waktu hingga mereka sampai ke tanah perjanjian. Mereka nggak sabar dan akhirnya mereka mulai komplain. Mereka mulai ngoceh, saudara. Dan ocehan mereka ini seringkali membawa ke dalam keadaan yang tidak membuat kondisinya menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk. Bahkan mereka jadi harus melewati padang gurun 40 tahun, bahkan mereka tidak mendapatkan tanah perjanjian yang harusnya mereka bisa tempuh dalam jangka waktu yang lebih singkat.
Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bisa tetap sabar dan diam di dalam menanti janji Tuhan? Diam artinya kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Percaya bahwa Tuhan gak lupa sama janjinya. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf, dia tahu ada janji Tuhan bagi kehidupannya. Dia dapatkan di dalam mimpi. Tapi tiba-tiba mimpinya tidak sesuai dengan kenyataan. Dia dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir. Dan di Mesir dia menjadi budak. Tapi tidak tertulis sedikit pun di Alkitab tentang ocehan daripada Yusuf. Boleh nggak Yusuf ngoceh? Boleh banget. Tapi dia tidak tertulis kata-kata sama sekali tentang apa yang Yusuf katakan. Artinya Yusuf hanya diam dan dia mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidupnya pada saat itu. Dia percaya ada maksud baik Tuhan untuk dia sampai ke Mesir. Dan kemudian dilihat di sini tindakan Yusuf. Di saat penantiannya, Yusuf tetap menjadi berkat bagi Potifar. Karena Yusuf sukses menjadi hamba daripada Potifar dan membuat rumah tangga daripada Potifar menjadi lebih baik. Saudara, Yusuf tidak banyak berkata-kata, tapi Yusuf tetap menjadi berkat bagi Potifar. Kemudian dia ditipu, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Yusuf nggak minta keadilan dan mencoba membela dirinya, tapi dia diam, dan dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu memenuhi janjinya. Dan di dalam penjara, sekali lagi Tuhan bersama dengan dia karena Yusuf percaya tetap kepada Tuhan. Dan Yusuf menjadi berkat bagi kepala penjara. Kemudian Yusuf menolong menerjemahkan mimpi. Dan kemudian orang ini akhirnya dipromosikan menjadi orang kepercayaan daripada Firaun. Orang ini lupa untuk menolong Yusuf. Tapi Yusuf tidak komplain. Dia nggak nulis surat kepada orang ini. Woi, jangan lupa dengan gua, woi. Gitu. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia nggak mempertanyakan Tuhan. Dia nggak komplain. Tidak tertulis sedikit pun kata-kata dari Yusuf. Yusuf tetap percaya dan diam. Sampai akhirnya, di mana dia mulai berbicara? Ketika Tuhan menaruh dia di hadapan Firaun. Di situ Yusuf berbicara. Dan kapan lagi dia berbicara? Ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya. Dia berkata bahwa engkau mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka hal yang baik bagi kehidupannya. Yusuf diam karena dia percaya bahwa Tuhan selalu mereka-reka hal yang baik dalam kehidupannya. Ini alasannya kenapa kita bisa menanti dengan diam. Karena di dalam penantian dan kita mengambil sikap diam, ini menunjukkan bahwa I'm not questioning you, Lord. Saya tidak mempertanyakan engkau, Tuhan. Tapi saya percaya penuh akan kemampuanmu memenuhi janjimu, Tuhan. Aku percaya, seringkali saudara, kalau kita nggak sabar untuk mendapatkan sesuatu, Tuhan yang hendak mengungkapkan kepada kita bahwa itulah yang menjadi berhala kita. Sebagaimana orang-orang Israel, mereka masih tetap ingin kembali ke Mesir, menunjukkan bahwa Mesir tetap menjadi berhala mereka, walaupun mereka sudah keluar dari Mesir. Bila kita menginginkan sesuatu dan memaksakan sesuatu dan tidak mau menunggu janji Tuhan, itu mengungkapkan kepada kita bahwa, wow, saya telah menjadikan hal ini menjadi berhala. Bukan Tuhan yang menjadi Tuhan, tapi hal ini mulai menjadi Tuhan di dalam kehidupan saya. Mari saudara, hari ini kita belajar menanti dengan diam. Itu gak gampang saudara. Tapi mari juga kita belajar untuk sambil menanti. Daripada kita sibuk bertanya tentang kapan Tuhan ini akan dipenuhi. Kita bertanya tentang, Tuhan, ketika aku menunggu, apa yang kau ingin aku lakukan sembari menunggu Tuhan? Apa yang kau ingin lakukan sembari aku menunggu? Kemarin saya habis bertemu dengan orang dan kemudian saya menggunakan MRT. Saya berhenti di MRT station Bendungan Hilir. Dan ketika saya keluar, hujan saudara. Ketika saya melihat hujan, saya langsung turun, beli jas hujan. Dan saya mau tembus hujan tersebut. Dan ketika saya mau tembus, ketika saya sedang pakai jas hujan, saya teringat akan firman ini. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mudah ya baca firman, saudara. Mudah untuk mendengar renungan. Devotion from Home. Banyak renungan yang sudah kita dengar. Mungkin ada 200-an lebih Devotion from Home yang sudah kita dengar. Pertanyaan saya, berapa daripada renungan tersebut
yang sudah kita coba untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari kemarin itu, saya belajar mudah untuk baca firman, mudah untuk bahas firman, khotbahin firman, gampang. Melakukan firman itu yang susah. Akhirnya saya belajar untuk menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan saya berdiri menantikan hujan. Dan kemudian saya bertanya, kenapa Tuhan Engkau izinkan aku menanti? Dan tiba-tiba saya bertemu dengan seorang security guard, satpam di stasiun itu. Ngobrol punya ngobrol. Satpam ini ternyata sudah 10 tahun lebih menantikan anak. Dan tidak kebetulan saya punya banyak teman-teman yang sudah menantikan anak begitu lama. Sama seperti Bapak ini, 10 tahun. Dan saya ceritakan bagaimana Tuhan menolong teman-teman saya untuk punya anak. Ada dari mereka yang mungkin lewat pengobatan, tapi ada dari mereka yang melewatinya secara normal. Dan kemudian saya menguatkan Bapak ini. Sambil ngobrol-ngobrol, akhirnya hujan mereda. Dan ketika saya melihat hujan mereda, saya bilang sama Bapak ini, saya akan jalan Pak. Bolehkah saya mendoakan Bapak? Kemudian saya doakan Bapak ini, agar Tuhan mengaruniakan Bapak ini seorang anak. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak ini. Tapi saya belajar untuk tidak bertanya kepada Tuhan, kapan ini hujan berhenti Tuhan? Tapi saya bertanya, apa yang mau Tuhan saya lakukan? Sambil saya menunggu hujan berhenti. Mungkin pertanyaannya bagi kita udah nggak sabar. Kapan nih Tuhan ibadah secara langsung, nggak online lagi Tuhan? Kapan nih Tuhan janjimu dipenuhi? Kapan nih Tuhan? Tapi mulailah kita bertanya, Tuhan sambil aku menunggu sampai gereja bisa lagi ibadah secara langsung. Apa yang kau ingin aku lakukan? Bagaimana aku bisa tetap menjadi berkat bagi orang-orang sekitarku Tuhan? Tuhan sambil aku menunggu jabatan yang engkau janjikan, promosi yang engkau janjikan, kesehatan yang engkau janjikan. Apa yang mau aku lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Amin saudara. Mari kita seperti Yusuf. Di tengah-tengah menunggu janji Tuhan, dia tetap bisa menjadi berkat bagi Potifar, bagi kepala penjara, dan bagi orang-orang di sekitarnya. Saya percaya keberadaan saudara sambil menanti, sama seperti murid-murid ketika mereka melihat Tuhan naik ke surga. Mereka bengong melihat ke atas. Malaikat bilang, ngapain kamu melihat ke atas? Mereka menanti-nantikan kapan Yesus kembali. Seringkali kita anak-anak Tuhan menanti-nantikan kapan Tuhan kembali. Daripada kita bertanya itu, mari kita ubah fokus kita dengan sambil menanti Tuhan kembali. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan menginginkan kita untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Menceritakan kabar baik kepada orang-orang. Agar bila Tuhan datang, orang-orang yang tidak pernah mendengar kabar baik ini bisa juga diselamatkan. Kita bisa memberkati mereka. Kita bisa mengubah kehidupan mereka. Dan hidup mereka juga bisa diselamatkan ketika Tuhan datang. Mari jangan kita hanya sibuk tentang kapan janji Tuhan dipenuhi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mulai sibuk memikirkan bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin saudara. Bapak, aku berdoa, biarlah setiap jemaatmu belajar menanti dan juga belajar diam di dalam menanti Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Ajar kami, berikan kami hati yang mau taat akan kebenaran firman. Agar firman ini bukan hanya sekedar sesuatu yang kami dengar, tapi firman ini menjadi sesuatu hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, aku berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.